Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, sebelum itu, coba cermati peta berikut ini. Ada yang tahu ini peta apa? Ini merupakan peta dari kawasan Asia Tenggara. Coba Ibu minta, ada yang tahu tak, sebutkan negara-negara di Asia Tenggara. Ya, coba Mila. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Filipina Selatan, Laos, Myanmar, Kamboja, Kamboja. Iya, benar sekali. Nah, tadi yang disebutkan Mila merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini kalian bisa dilihat. Ini merupakan peta dari kawasan di Asia Tenggara. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam. Nah, selain itu ada negara-negara yang di sini belum disebutkan ya. Di sini ada Timor Leste dan Laos. Nah, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan perkembangan Islam di Asia Tenggara, khususnya di negara Malaysia dan Thailand. Nah, ada yang tahu enggak apa ibu kota dari Malaysia? Iya, benar sekali. Ibu kota Malaysia itu adalah Kuala Lumpur. Nah, sama halnya di Indonesia. Malaysia itu hampir 53% penduduknya beragama Islam. Nah, berarti di sini Islam merupakan Islam merupakan agama yang mayoritas di Malaysia. Nah, sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia itu sama halnya Indonesia, yaitu menurut Yumardi Asra menyatakan bahwa Islam datang ke Malaysia itu terdapat 3 teori. Ada yang tahu? Ya, coba Rifa. 1. Teori datangnya Islam dari Arab. 2. Teori datangnya Islam dari India atau Gujarat. Iya. Teori datangnya Islam dari Bangladesh. Iya, benar sekali. Nah, menurut Yumardi Asra menyatakan bahwa tempat datangnya Islam ke Asia Tenggara itu terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu ada Islam datang langsung dari Arab. Yang kedua, Islam datang dari India, yaitu Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali yang sekarang disebut Bangladesh. Nah, dalam perkembangannya, pola penyebaran agama Islam di Malaysia itu memperlihatkan 2 pola. Yang pertama bisa disebut juga bottom to up, yang artinya dari bawah ke atas, ya. Maksudnya pola perkembangan Islam di Malaysia itu teori pertama disebut bottom up, yaitu Islam diterima dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, lalu kemudian berkembang ke lapisan elit atau ke lapisan yang atas, ya. Yang kedua, ada Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan ke masyarakat bawah, nah, atau disebut top to down. Nah, ini biasanya berkembang dulu. Nah, pola kedua ini menyebabkan Islam mampu berkembang sangat pesat sampai sekarang ini di Malaysia. Nah, pola pertama ini disebut apa? Bottom up, yaitu melalui jalur perdagangan dan ekonomi. Nah, kalau zaman dahulu itu kan belum ada ya kayak jalan tol, kereta api, pesawat terbang. Nah, lalu lintas perdagangan itu melalui jalur pelayaran atau melalui jalur laut. Nah, pada
Malaysia. Yang pertama bottom up, yaitu dari lapisan bawah ke atas, yaitu menunjukkan adanya interaksi dari para pedagang yang datang ke Malaysia itu, yaitu interaksi. Mereka berinteraksi membahas mengenai apapun itu, baik itu mengenai politik, perdagangan, sosial, dan keagamaan. Nah, di tengah komunitas yang majemuk ini tentu saja terdapat mereka yang berkumpul dan menghadiri kegiatan perdagangan, termasuk merencanakan strategi penyebaran agama Islam di sana. Nah, lalu yang kedua itu pola top down, yaitu pola dari kalangan elit ke kalangan masyarakat ke bawah, yaitu melalui pihak penguasa pada saat itu, yaitu kalau zaman dulu itu kan belum ada pemerintahan ya, pemerintahan itu dipegang masih kerajaan-kerajaan. Nah, pola yang kedua ini melalui penyebaran melalui penguasa di istana sebagai pusat kekuasaan yang berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan hukum Islam. Nah, maka sampai sekarang yang pola kedua ini, Islamisasi di Malaysia itu dapat berkembang hingga sekarang. Nah, walaupun mayoritas masyarakatnya di Malaysia itu memeluk agama Islam, tetapi pemerintahannya tetap mempersilahkan untuk penduduk atau masyarakat di Malaysia yang tidak beragama Islam, yaitu baik itu beragama Kristen atau Hindu. Pemerintah di Malaysia itu memberikan hak yang sama dan tetap menjamin masyarakat atau warga negara yang memeluk agama-agama lainnya. Nah, yang kedua ada Islam di Thailand. Ada yang tahu enggak? Ibu kota Thailand itu apa? Tahu? Ibu kota Thailand itu di Bangkok. Nah, Thailand ini juga disebut negara Gajah Putih, atau disebut juga dengan bunga mekar di atas tangkai. Maksudnya, negara Thailand ini merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah, baik itu dijajah dari negara luar, ya, negara-negara Eropa ataupun negara-negara lain seperti Indonesia yang sama-sama di Asia dijajah oleh Jepang. Nah, Thailand ini sama sekali tidak pernah dijajah oleh bangsa atau negara lain. Nah, berbeda dengan Malaysia dan Indonesia yang mayoritas warga negaranya itu beragama Islam. Di Thailand, mayoritas warganya yaitu beragama Buddha, ya, beragama Buddha. Hanya 10%-nya saja warganya yang beragama Islam. Nah, sebagian biasanya untuk negara-negara yang mempunyai agama yang minoritas, biasanya mereka membentuk perkumpulan atau mereka berkumpul di daerah-daerah tertentu. Contohnya di Thailand, mereka yang beragama Islam itu tinggal di bagian selatan Thailand, yaitu di provinsi Pangai, Songkhla, Narathiwat dan sekitarnya, yang dalam sejarah adalah bagian dari Daulah Patani. Nah, Islam masuk ke Thailand itu sejak pertengahan abad ke-19, yaitu proses masuknya dimulai dengan kerajaan Siam yang mengakuisisi dari kerajaan Patani Raya. Nah, selanjutnya perkembangan Islam di Thailand ini semakin pesat dengan ditambahnya dengan beberapa pekerja, datangnya para pekerja dari Indonesia dan Malaysia yang masuk ke Thailand. Nah, masyarakat Muslim di Thailand ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, masyarakat Muslim imigran. Imigran itu kan pendatang. Jadi masyarakat Muslim di Thailand yang pertama itu datang dari negara lain. Contohnya dari Indonesia dan Malaysia, ya, yang datang ke Thailand. Bahkan dulu dalam sejarah para imigran dari Indonesia itu mampu membuat masjid di Thailand. Yang kedua, masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Patani. Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Nah, Ibu di sini ada dua pertanyaan. Nah,
Masing-masing kalian nanti memilih satu pertanyaan di dalam sini. Nanti siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan tambahan nilai. Coba bisa dipilih. Coba yang dapat nomor 1 siapa? Saya Bu. Ya, coba Rifa dibaca. Mengapa masuknya Islam ke kawasan negara Asia Tenggara banyak melalui jalur pelayaran? Ya. Karena letak geografis negara di Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan, maka banyak para pelayar atau pedagang yang masuk dari jalur laut atau pelayaran. Iya, benar sekali. Terus Mila? Secara perkembangan agama Islam di Malaysia, menurut Asy'ariyati Asra terdapat 3 teori, yaitu teori yang menyatakan Islam datang dari Arab, teori yang menyatakan Islam datang dari India yaitu Gujarat, teori yang menyatakan Islam datang dari Bengali atau Bangladesh. Iya, benar sekali. Nah, karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini, Ibu simpulkan bahwa pertemuan kali ini kalian sudah paham mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara, khususnya di negara Malaysia dan Thailand. Nah, adapun kesimpulan dari pertemuan pada siang hari ini bahwa masuknya perkembangan Islam di Asia Tenggara, baik itu di negara Malaysia, Thailand, ataupun di kawasan negara Asia Tenggara lainnya, yaitu melalui jalur perdagangan, melalui jalur pelayaran, ya, di mana terdapat 3 teori yang berkembang yang menyatakan bahwa Islam masuk ke kawasan Asia Tenggara. Itu yang pertama, teori yang menyatakan Islam itu datang langsung dari Arab. Yang kedua, Islam datang ke kawasan Asia Tenggara itu datang dari India, yaitu wilayah Gujarat. Yang ketiga, ada teori yang menyatakan Islam datang ke kawasan Asia Tenggara itu datang dari Bengali atau yang sekarang ini disebut Bangladesh. Nah, cukup itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Pertemuan besok kita akan membahas mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara, yaitu di negara Singapura dan Brunei Darussalam. Nah, coba sebelum Ibu tutup, nanti kalian bisa membentuk kelompok, ya. Lalu buka buku paket halaman 119, nanti bisa dikerjakan per kelompok, ya. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Nah, cukup itu saja karena waktunya sudah habis. Ibu akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi